Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sering lalai untuk bisa mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak sekali di antara kita itu yang suka menghambur-hamburkan waktu luangnya ya, tanpa memanfaatkannya untuk sesuatu yang baik. Alhamdulillah kita dikaruniai Allah dua macam nikmat itu, yaitu sehat dan waktu luang. Sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukuri dua macam nikmat itu. Antara lain kita manfaatkan untuk hadir ke Masjid Al-Muhajirin ini untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian-kajian, dan untuk apa saja yang dilakukan di Masjid Al-Muhajirin ini. Semoga kita ditolong Allah agar kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sikapi dengan positif nasihat dari Jibril kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita. Kita sudah punya dua nasihatnya Jibril kepada kita, yaitu hiduplah sesukamu, sesungguhnya engkau akan menjadi mayat. Yang kedua, cintailah apa saja yang engkau sukai, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Lalu yang ketiga, nasihat Jibril itu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih, dan beramallah semaumu, sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Jadi kita itu dibebaskan, mau melakukan apa saja ketika hidup ini, dibebaskan oleh Allah. Tapi Allah melalui Jibril mengingatkan kepada kita bahwa kita akan dibalas ya. Bagaimana bisa enggak dibalas? Orang merampok misalnya enggak dibalas, lah kok enak ya? Kalau enggak dibalas berarti Allah enggak adil gitu. Allah enggak adil. Jadi ada orang yang kerja keras untuk mendapatkan harta itu, setelah dapat harta itu dengan halal lalu dirampok oleh orang. Nah kalau perampok tadi enggak dibalas berarti Allah enggak adil. Maka pastilah dibalas ya, pastilah dibalas. Ini hadisnya tadi ya. Lalu di Quran surat Qaf ayat 18 saya baca artinya, tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat pengawas, yaitu malaikat raqib dan atid yang mengawasi kita. Apa saja yang kita ucapkan, apa saja yang kita kerjakan, semuanya dicatat, termasuk gerak-gerik hati kita ya, termasuk gerak-gerik hati kita, tidak hanya yang kita ucapkan ya, termasuk gerak-gerik hati kita ya. Jangan sampai kita menganggap kalau di hati kita ucapkan di hati nanti malaikatnya nggak tahu gitu.
Ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Kalau dikatakan seperti ini, Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Itu berarti hadis qudsi. Firman-Nya Allah yang tidak ada di Al-Qur'an. Jika hambaku, kata Allah, bermaksud melakukan kebaikan lalu tidak melakukannya, catatlah satu kebaikan untuknya. Ini menunjukkan apa? Kalau hati kita itu loh sudah niat untuk melakukan kejahatan, maka dan kita berhasil menahannya, tidak melakukannya, maka oleh Allah disuruh catat sebagai satu kebaikan, karena kita berhasil mengalahkan nafsu kita. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, jika ia melakukan kebaikan itu, jika seseorang hamba berniat untuk melakukan suatu kebaikan dan dia melakukannya, maka catatlah sebagai 10 kebaikan. Baru hati kita yang berniat, ya. Baru hati kita berniat. Malaikat sudah tahu, ya. Sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk mengetahuinya. Jadi jangan dianggap bahwa apa? Allah itu tidak akan tahu. Semuanya akan dibalas. Apa saja yang kita lakukan akan dibalas. Seperti yang ada di Al-Quran, surat Al-Zalzalah ayat ke-7 dan 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat darah, darah itu berarti seperti atom, ya. Atom itu benda yang sangat kecil, benda yang sangat kecil, niscaya dia akan melihat balasannya. Jadi yang kita lakukan sekecil apapun pasti dibalas, ya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar apapun, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Maka kita harus berhati-hati, Ibu Bapak. Memang Allah itu membebaskan kita melakukan apa saja sesuai keinginan kita, tapi jangan lupa kita akan mendapatkan balasannya. Kita akan dapat. Mau korupsi silahkan, ya. Biar kaya, cepat kaya silahkan, ya. Tapi pasti kita akan dibalas oleh Allah. Pasti dibalas, ya. Lalu nasihat Jibril yang keempat, ada 5 nasihatnya Jibril, ya. Saya baca artinya ini. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Jadi kalau menurut Jibril, kalau kita itu sholat malam, tahajud dan witir, berarti kita ini termasuk orang yang mulia, ya. Termasuk orang yang mulia. Apalagi kalau bisa istiqomah, ya. Setiap malam kita apa? Kita tahajud, setiap malam kita witir, ya. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar itu selalu melakukan apa? Tahajud, selalu qiyamul lail, ya. Maka menurut Jibril tadi nasihatnya kepada Nabi, kita termasuk orang yang mulia, Di Al-Quran surat As-Sajdah ayat 16 Allah berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Jadi orang yang mulia itu bukan orang yang tidurnya banyak, ya, tapi orang yang tidurnya sedikit di waktu malam, tidurnya sedikit. Jadi lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya, itu maksudnya sedikit tidurnya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, nasihat Jibril yang kelima, dan kehormatan seorang mukmin itu adalah merasa cukup dari kebutuhannya terhadap manusia, merasa cukup terhadap urusannya dengan manusia. Itu maksudnya apa? Kita itu menjaga diri, tidak minta-minta kepada manusia, tidak minta-minta. Seperti yang sering saya sampaikan, ibu-ibu butuh tomat, ya, jangan minta pada tetangga, ya. Beli, ya, beli.
Ini hadisnya ya. Nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita. Jadi kita tidak minta-minta kepada sama manusia. Tapi kalau kita dikasih, hukumnya tidak boleh ditolak ya. Kita nggak boleh menolak. Dikasih apa saja, kalau dikasih kita nggak minta, harus diterima ya. Umar bin Khattab pernah dikasih sesuatu. Umar bin Khattab menolak. Oleh Nabi ditegur. Wahai Umar, kalau kamu dikasih orang dan kamu tidak minta, terimalah gitu ya. Kalau kamu tidak suka, berikan ke orang lain, maka kamu dapat 2 pahala. Satu, menerima, dan yang kedua, bersedekah. Ya, bersedekah. Luar biasa Islam. Kalau kita itu dikasih orang tidak minta, jangan sampai menolak. Kalau kita nggak suka, berikan orang lain ya. Tapi jangan sampai orang yang ngasih pada kita itu tahu kalau pemberiannya diberikan orang lain. Nanti dia tersinggung. Di luar sepengetahuan orang yang ngasih tadi ya. Dan di Quran surat Al-Ikhlas kita sudah sama-sama hafal ayat kedua, Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Mari kita buktikan ya, bahwa Allah memang tempat meminta segala sesuatu. Minta apa saja itu kepada Allah ya. Minta apa saja itu kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga kita perhatikan hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, merasa cukuplah kalian dari manusia. Jadi maksudnya jangan meminta-minta, bahkan memperlihatkan diri bahwa kalau kita ini butuh saja, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Merasa lemah di hadapan manusia lain itu kita enggak boleh. Kita enggak boleh. Kita tunjukkan bahwa kita itu tegar gitu. Di depan manusia kita tegar, tapi kalau kepada Allah ya kita harus apa? Merasa lemah ya. Merasa lemah. Saya sering berdoa kalau mau bertugas jadi imam, saya sering berdoa, ya Allah, saya minta izin untuk jadi imam. Saya minta tolong ya Allah gitu. Saya minta tolong seperti itu. Minta tolong, jangan sampai saya lupa, jangan sampai saya begini. Jangan sampai saya ujub, jangan sampai saya riya, jangan sampai saya sum'ah dan lain sebagainya. Saya minta tolong kepada Allah. Jadi kalau kepada Allah itu kita harus betul-betul merendah ya, harus betul-betul merendah. Kita enggak punya apa-apa. Tapi kalau kepada manusia tidak ya. Tidak. Kalau rendah hati itu boleh ya. Kalau rendah hati itu boleh kepada manusia, menunjukkan kita enggak sombong ya. Kita enggak sombong. Taat kepada pemimpin itu berarti kita rendah hati ya. Bukan lemah tapi rendah hati. Jadi memang seharusnya seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Pemimpin yang diridhoi oleh Allah. Kita harus rendah hati. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini Allah mengajari kita lewat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu meyakini bahwa kematian itu memang sudah pasti ya. Semua orang pasti mati. Kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai dan dengan apa saja yang kita cintai, dan kita harus melaksanakan amal soleh dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, sesuai tuntunan Nabi, Senantiasa menjadikan sholat malam sebagai rutinitas. Maksudnya rutinitas itu istiqomah ya. Istiqomah kita lakukan ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah. Dan kita itu menjadi mulia dengan tidak menggantungkan diri kepada manusia. Hanya kepada Allah kita menggantung. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
diingatkan kepada ibu bapak, saudara-saudara, semoga kita jamaah Masjid Al-Muhajirin diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berkorban setiap tahun, dan juga semua jamaah Masjid Al-Muhajirin diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa beribadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.